Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Oke, jumpa lagi kawan. Pada kesempatan kali ini masih berada di kandang saya. Tetapi kali ini sangat istimewa karena saya akan mewawancarai bos N2 TV ini. Kebetulan beliau ini berkunjung silaturahmi ke kandang saya. Jadi akan saya tanya-tanya mengenai pengalaman beliau, apa motivasinya itu membuat konten tentang ternak kambing. Halo Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? kabarnya Gus? Sehat. Nah, ini jadi saya ini mau tanya-tanya ya, mewakili dari masyarakat ternak kambing lah khususnya ini. Pecinta hewan Pecinta ternak. Ya, betul. Peternak yang ada mewakili di Lampung Selatan. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Jadi saya ini mau menanyakan motivasi Gus Aan ini dalam membuat konten ini kok di ternak kambing ini, motivasinya apa ini coba? Yang harus jadi catatan pertama itu mengapa harus konten kambing. Yang sering saya rujuki analisa bahwa masalah di ternak kambing itu lebih kompleks ketimbang di sapi. Itu masalah baik itu kandang, obat-obatan, makanan, perawatan. Yang paling utama masalahnya adalah di harga jual beli. Walaupun dalam aplikasinya memang sapi juga banyak masalah. Penjualan di sapi itu luar biasa. Saya itu 2 tahun penggemukan sapi sebelum kambing. Dan kemudian 2,5 tahun saya ternak kambing. Dari semua itu saya masalah. Baik itu masalah pakan, masalah pengadaan pakan, bank pakan, rumput, penjualan, kesehatan. Semuanya baik sapi dan kambing itu banyak mengalami masalah yang menurut saya ini menjadi momok bagi peternak ya. Karena peternak itu intinya adalah puas berkaitan dengan harga. Jangan sampai sudah capek-capek ngurusi sekian bulan harganya tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai dengan kos pakan, perawatan gitu kan. Yang jadi pertimbangan itu kan capek-capek ngurus 10 bulan, 1 tahun. Untungnya dulu rata-rata sapi itu saya per ekor 3 juta dalam kurun itu 1 tahun. Per ekor penggemukan 20 ekor sapi. Lah 30 juta, 3 juta kalau untuk kos pakan 1 ekor aja tidak cukup. Nah ini membuat kecewa saya di saat beli bibit itu katanya nanti untung, berhasil, pasti ketemu. Ternyata kenyataannya ya berat juga. Begitupun di sapi sebenarnya, di kambing. Itu gambaran awal saya merefleksikan diri sendiri, kenyataan di lingkungan, kenyataan sebagai peternak yang berbenturan dengan pembeli kan gitu. Kepercayaan diri kita itu kemudian tercederai toh. Tercederai oleh salah satu oknum walaupun tidak semuanya. Intinya harus berhati-hati memilih partner jual beli. Ada yang hanya mengambil keuntungan sesaat, ada yang memang betul-betul amanah kan gitu. Itu motivasi saya sebagai untuk menyampaikan gambaran realita peternak lah. Suara peternak, jeritan hati, jeritan obrolan malam, jeritan di kandang. Ya kalau ngomong ini ya ngerasani atau suuzon kepada orang lain akibat jual beli yang tidak memuaskan. Ini contohnya. Oh, berarti ini Gus Aan dulu berarti ada pengalaman juga dalam ternak ini Mas ya? Ya tadi saya sampaikan 2 tahun di sapi. 2 tahun di sapi. 2,5 tahun sampai 3 tahun di kambing. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya ini Gus, kan udah ratusan kandang ini yang sudah dikunjungi. Rata-rata keluhan dari peternak ini apa coba? Apa dari
dari segi kesehatan kambing ataukah dari segi penjualan ataukah apa coba, apa kendalanya gitu? Kendalanya yang pertama ya, ketakutan pertama itu jual. Jual. Belinya mahal, jualnya kurang memuaskan. Kadang kan ada, kalau apalagi indukan ya, beli umpamanya 2 juta, belum tentu besok dijual mau mengembalikan lebih dari 2 juta atau fresh 2 juta. Rata-rata ya di bawah 2 juta kalau indukan dijual. Alasannya ya sudah dapat hasil dari anak. Anaknya kan sudah produksi, indukan sudah produksi, jual anak saja modal sudah kembali. Tapi kan ini modal, indukan tetap modal. Jelas kalau di ternak itu beli 2 juta 2 tahun saja sudah punya banyak anak, ya itu keuntungan kita. Jangan sampai kita udah untung, mereka pingin ya udah itu tinggal sekarang. Dulu kan 2 juta udah dapat hasil, sekarang ya 1,5 juta karena kurus sudah tua. Menurut saya harus dipastikan beli 2 juta ya dikembalikan minimal 2 juta, nggak apa-apa. Gemuk lebih gemuk, kita kasih makan kok, bukan tambah kurus, bukan tambah jelek. Karena kambing itu intinya ketika tua kembali ke daging, jualnya daging. Kalau masih muda jualnya jogrok kan. Maka jangan ini harus hati-hati, mengambil keuntungan sepihak tidak bakal puas. Tidak bakal ketemu ujung, semua pingin hasil. Yang lebih capek itu peternak daripada pedagang. Pedagang 1 hari 2 hari untung 200-300. Peternak, kalau pedagang kan itu, kalau peternak berbulan-bulan ngasih makan itu. Ya. Ini kan aspirasi ya. Apalagi Nih selanjutnya, sebagai mentor, sebagai senior ini, pengalaman di ternak sapi, pengalaman di ternak kambing. Nah, saya sekarang langsung mau tanya ini. Menurut Gus Aan, mana yang lebih menguntungkan ataupun yang lebih mudah lah dalam prakteknya? Coba kalau dalam peternakan 2 ini. dua-duanya untung. Kalau ternak kambing secara kalkulasi dengan sapi, kalau untung cepatnya ya tetap di mana-mana rumusnya tetap kambing. Sapi itu menangnya adalah menabung, menahan nabung. Walaupun untungnya sedikit, ya tapi kan 1 tahun butuh 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Sehingga untuk beli tanah, beli rumah itu karena menabung ya, sehingga jualnya bareng gitu kan. 10 ekor kalau 20 juta ya 200 juta. Kalau kambing kan bisa sewaktu-waktu kita jual. Butuh 1 juta ya selalu tergoda. Ada kambing jual 1 lah gampang gitu kan. Tapi kalau kambing manajemen jual sekarang, kita tabung gitu kan. Kita alihkan lagi ke kambing yang lebih banyak ya sama aja sebenarnya. Kalau keuntungan mau dipastikan, mau dirumus, dihitung, di rumus kambing, jumlah pertumbuhan kambing, pakan, biaya pakan masih ketemu di kambing daripada sapi. Dan harga jualnya bisa dikontrol kalau kambing. Kalau sapi di sini harga jualnya, satu kendalanya tidak ada pasar sapi, gitu kan. Regulasinya jualnya dari peternak ke pedagang, pedagang ke peternak lagi, gitu kan. Kalau keluar daerah ya tidak semuanya bisa atau ada, tapi untuk pasar kembali lagi. Ada lagi yang jual sapi itu modelnya modelnya tempo. Karena biaya duitnya banyak. Pedagang belum monggo dipastikan belum tentu ada pedagang yang berani cash, rata-rata utang atau di tempo. Saya berani nih, harusnya standarnya. Sebenarnya standarnya sama. Cuman trik politiknya kan sebenarnya layaknya ini 23 juta. Tapi kalau di cash gitu ya, saya cash tapi beraninya 20 juta gitu. Artinya kalau pedagang itu memainkan peran itu, sudah dapat 3 juta nih untung dari peternak. Oh iya betul. Padahal standar harganya 23 juta. Nah, ya sudahlah saya hutang. Rata-rata ngomong 1 tahun berapa bulan gitu kan rata-rata. Jarang yang 3 bulan itu. Ada yang 1 tahun, ada yang setengah tahun. Itu rumus, bukan ini penjelasan real ya di lokal ya. Walaupun ada yang 1-2 berani kan rata-rata ya.
Ini bisa di cross check langsung lah ini kalau ini, bukan bohong. Artinya semua pasti mengalami, pasti tahu trik dan triknya kan gitu. Sebenarnya standarnya 23, kalau di cash 20 juta, kalau diutang 1 tahun jadi 23 juta. Nah, 23 juta itu kalau diputar oleh sama aja pedagang itu dimodali kita. Oh iya, betul betul. Modali kita, mereka berputar. Kalau jualnya itu 1 peternak, kalau 10 peternak dia dapat modal 10 ekor. Wah, kalikan aja 10 ekor diputar 1 tahun. Duitnya banyak pedagang. Iya, benar, Itulah benar. trik yang namanya oknum-oknum pedagang atau oknum-oknum yang jual beli memanfaatkan atau ya kelemahan-kelemahan peternak pada dasarnya itu. Dan kedua, peternak itu kalau jual biasanya pas lagi butuh. Lah pas lagi butuh itu pasti murah. Pasti murah. Pasti murah, ya betul. Karena namanya butuh standarnya 23 gitu. Kalau bisa butuh 19 aja dikasihin. Umpamanya kambing itu sapi ya. Kalau kambing umpamanya standarnya 13.300.000. 1 juta karena butuh ya dijual. Itu. Nah, Ini aspirasi peternak di belakang layar, cerita banyak iya. hal. Nah, jadi ini Gus Aan ini Lampung Tengah dan ini posisinya sekarang ada di Lampung Selatan. Ini Sudah 1 hari saya sudah nginap. 1 hari. 2 hari, 1 malam. 1 malam yang nginep tempat saya ini. Nah, terus selanjutnya ini ada perbedaan nggak Gus antara ternak kambing di Lampung Tengah dengan ternak kambing di Lampung Selatan? Ada perbedaannya nggak? Perbedaannya di mananya itu coba? Pada umumnya sama. Sama ya? Yang membedakan peternak di Lampung Selatan lah masih mengandalkan 100% full hijauan alam yang gratis dan harus mengarit mencari rumput setiap hari. Kalau di Lampung Tengah belum tentu orang mencari rumput 1 bulan sekali. Karena apa? Di Lampung Tengah sudah banyak yang menggunakan silase daun singkong. Kalau di sini fungsikan sama pengganti silase daun singkong ya daun jagung kalau saya. Cuman di sini rata-rata tidak membiasakan atau tidak puas gitu. Tapi kalau ada 1-2 yang mau udah memulai, maka sebenarnya mau ternak 100 ekor seperti di Lampung Tengah, 100 ekor, 50 ekor, 30 ekor sama. Beraninya. Ya, kalau di sini kan rata-rata sampingan. Iya. Rata-rata dijadikan sampingan tabungan. Kalau peternak Lampung Tengah tetap jadi titik fokusnya adalah ternak kambing, usaha ternak kambing. Selanjutnya ini untuk memotivasi bagi para pemula ataupun yang masih ada rencana untuk ternak kambing ini, gimana? Ya kalau motivasinya harus berani, bukan spekulasi, berani melangkah, jangan ragu, jangan berhitung di awal. Kalau punya 10 nanti 1 tahun sekian, jangan. Yang penting ternak dulu. Terus kemudian siapkan mental udah, keberanian sudah, siapkan dulu bang pakan. Terus kemudian atur pola kandang yang baik, mau koloni mau individu itu yang baik. Yang baik itu yang kayak apa? Yang aman, nyaman, sehat. Itu kan. Terus jarak antara lantai tanah dengan kohenya harus ideal. Idealnya minimal 70 cm. Tuh. Jarak lebarnya idealnya kalau kandang individu ya 1,20 meter lebarnya, ke belakangnya 1,5 meter. Itu ideal kalau kandang breeding ya. Kalau penggemukan ya 50 lebar, 120, 130 ke belakang cukup. Itu penggemukan. Nah, jadi itu kawan bincang-bincang saya dengan Gus Aan, sang mentor N2 TV. Oke Gus, terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincang kali ini. Yang penting N2 TV tetap mensupport. Saya minta tetap mensupport channel Miss One Channel di Lampung Selatan. Untuk bisa, kalau ada di sini lumbung kambing, menurut saya lebih murah sih ya. Peredaran kambingnya di sini jualnya antar peternak banyaknya dan lebih murah. Kalau ini diakomodir, diupayakan peternak yang lain kan bisa dibantu tuh untuk mendapatkan harga murah. Ya murahnya selisih 200 kan lumayan. Gitu. Dibandingkan daerah lain gitu.
Gitu ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Gus Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kawan video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu harapan saya. Salam ternak, salam ngarit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.